Puji nama Tuhan. Ucapkan shalom bagi kita. Ya, puji Tuhan. Saudara, apa kabarnya? Luar biasa. Ya, kita baru melewati masa Pentakosta, Bapak Ibu. Ya, di mana kita mengenal bagaimana Roh Kudus dicurahkan ya di Yerusalem, di loteng atas. Ada 120 murid di sana menanti-nantikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan ya kepada murid-muridnya pada waktu itu. Tuhan berkata ya dalam Kisah Para Rasul itu, jangan dulu pergi tinggalkan Yerusalem sebelum yang dijanjikan Bapa itu turun atasmu. Siapa itu? Roh Kudus. Jangan dulu pergi kemana-mana. Jangan dulu pergi memberitakan Injil sampai Roh yang dijanjikan itu turun. Dengan kata lain begini, Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya, jangan kemana-mana. Tanpa Roh Kudus kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Amin, saudara. Tanpa Roh Kudus kita ini mati, ya. Kita ini kosong, ya, kita ini zero, ya. Kita ini nggak punya apa-apa. Sebab itu ya, kita terus memohon kepada Tuhan agar Roh Kudusnya senantiasa menyertai kita, tinggal di dalam kita, selalu ada bagi kita. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar sebuah pesan Tuhan yang pada hari Kamis malam kita ibadah KTM sudah saya sampaikan sebagian. Ya, judulnya kemarin KTM itu jangan ada yang terhilang. Ya, Tuhan mau datang, saudara. Ya, saya sampaikan pesan Tuhan ini karena ini isi hati Tuhan di akhir zaman ini. Aku mau datang, jangan sampai ada yang terhilang. Ini menjadi pesan yang harus kita tangkap. Nah, mungkin saya jarang mengkhotbahkan tentang berkat, tentang apa namanya. Saya hanya fokus kepada kedatangan Tuhan yang kali kedua. Saya hanya fokus kepada itu karena waktunya kita tidak tahu. Seperti pencuri datang di malam hari, tiba-tiba datang saja. Kita harus siap, jangan sampai kita terhilang, jangan sampai orang di sekitar kita terhilang. Amin. Karena kita ini semua adalah kepunyaan Allah. Mari kita buka firman Tuhan, Yohanes 6 ayat 39. Ya, yang baru pertama kali ibadah di tempat ini saya ucapkan selamat datang. Ya, kami sama ibu adalah gembala di tempat ini. Ya, kiranya saudara bisa kerasan ibadah di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Yuk kita baca 2, 3 iya. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan. Inilah kehendak Dia yang mengutus aku. Inilah kehendak Bapa di sorga bagi Yesus. Yesus, anakku, apa yang kutitipkan kepadamu, apa yang kuberikan kepadamu, jangan sampai ada yang hilang. Dan pesan yang sama ini diberikan kepada jemaat di tempat ini. Hai jemaat GBI Silaban, jangan sampai ada umat domba yang kutitipkan di gereja ini itu sampai terhilang. Amin. Ini menjadi tugas kita karena ini adalah isi hatinya Bapa. Hanya untuk menyelamatkan yang terhilang, Dia harus korbankan anaknya. Katakan bersama dengan saya, jangan sampai ada yang terhilang. Tuhan berkata, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Bukankah semua orang akan dibangkitkan pada akhir zaman? Orang benar, orang tidak benar pun akan dibangkitkan. Jadi apa bedanya? Kenapa Tuhan berkata, jangan sampai ada yang terhilang karena akan kubangkitkan mereka. Loh, yang tidak dekat dengan Tuhan pun akan dibangkitkan. Kenapa? Semua menghadap tahta kasih karunia, akan menghadap pengadilan, ya, tahta putih itu. Semua orang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Tuhan. Jadi semua harus dibangkitkan. Nah, setelah saya pelajari pengertian yang lain, Yesus berkata, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang terhilang, supaya pada akhir zaman kuberikan mereka kehidupan. Amin. Ini maksud Tuhan. Jangan ada yang terhilang dari umat Tuhan yang ada di GBI Silaban ini, supaya pada akhir zaman
kuberikan mereka semua kehidupan, bukan kematian yang kekal. Jadi saudara, mari kita saling menjaga satu dengan yang lain. Kalau ada yang lemah, mari kita saling menguatkan. Karena pada suatu hari nanti kita giliran yang lemah, nah, teman-teman kita yang lain datang menguatkan kita. Sampai pada akhirnya ketika kejaman itu tiba, kita semua memperoleh kehidupan dari Tuhan. Amin. Ya, ini tugas kita. Perhatikan, apakah di rumah kita, di keluarga kita ada yang terhilang? Apakah hari ini suami kita masih terhilang dari hadapan Tuhan? Istri kita masih terhilang dari hadapan Tuhan? Anak-anak kita terhilang dari hadapan Tuhan? Bahkan mungkin kalau anak-anak yang beribadah sekarang di tempat ini, apakah kedua orang tua sedang terhilang dari hadapan Tuhan? Ini tugas kita. Firman Tuhan berkata, jangan sampai ada yang terhilang. Bagaimana dengan ketua-ketua FA? Bagaimana dengan anggota-anggota FA? Apakah ada anggota FA kita yang terhilang? Adakah yang terhanyut? Kalau hanyut itu kadang naik ke atas, kadang tenggelam, naik ke atas. Nah, itu kadang hilang timbul. Kadang ibadah, kadang enggak. Nah, itu cari, katakan cari. Ya, itu temukan, katakan temukan. Jangan dicari tapi nggak ketemu. Harus pastikan ketemu dengan dia. Supaya Tuhan bangkitkan kepada kejaman dan Tuhan berikan kehidupan. Ada yang mau? Ada yang mau melakukan ini? Enggak ada yang mau. Maksudnya, aduh. Harus tahu dong. Ya cari yang terhilang, temukan yang terhilang, bawa kembali kepada Tuhan. Amin. Ya saudara, kalau suami yang terhilang mau ya ada gitu. Kita harus sadar ya. Saudara, kenapa saudara diselamatkan? Kenapa harus ada yang selamat satu di tengah-tengah keluarga? Kita ini adalah duta kerajaan Allah. Katakan duta. Kita ini utusan, kita ini ambasador, kita ini duta besar yang diutus kerajaan Allah ke bumi ini, ke kota ini, tepatnya ke keluarga kita. Saudara tahu apa itu duta besar? Duta besar. Nah, kira-kira apa itu duta besar? Duta yang besar, Pak. Duta yang besar. Duta besar itu adalah utusan sebuah negara. Ya, contoh nih, Inggris mengirimkan duta besarnya ke Indonesia. Jadi Indonesia harus fasilitasi sebuah tempat sebagai perkantoran atau sebagai tempat untuk duta besar itu bertugas. Nah, duta besar dikirim dari Inggris, sampailah ke Indonesia, diberikan fasilitas, diberikan kantor, disitulah berkantor duta besar itu. Duta besar ini adalah perwakilan sebuah negara, utusan sebuah negara. Untuk apa dia diutus? Untuk mengurusi keperluan semua warga Inggris yang ada di negara itu, yang ada di Indonesia. Paspornya, ya semua data-data tentang warga Inggris yang ada di Indonesia ada semua di tangan duta besar itu, di kantornya ada semua terdata. Si A berapa lama berada di Indonesia, apa tujuannya berada di Indonesia, untuk tamasya, untuk bekerja kah, atau sebagai guru kah, dan lain-lain. Semua datanya hadir di duta besar itu. Dan dia bertugas mengurusi semua keperluan rakyatnya yang ada di Indonesia. Dan saudara harus mengerti bahwa dalam hukum internasional, kedutaan sebuah bangsa, kedutaan besar sebuah bangsa itu adalah kedaulatan. Tidak boleh Indonesia mengganggu duta besar Inggris. Tidak boleh polisi Indonesia tiba-tiba masuk ke dalam kedutaan Inggris. Tidak boleh. Ibaratnya begini, duta besar itu adalah negara Inggris yang ada di Indonesia. Kita hari ini kalau mau ke Malaysia boleh nggak sesuka hati? Nggak boleh. Begitu juga pemerintah Indonesia nggak boleh sesuka hatinya nyolong aja masuk ke dalam kedutaan besar Inggris. Nggak boleh. Itu adalah negara di dalam negara. Negara yang diakui kedaulatannya. Sekalipun ada kejahatan di situ, Indonesia harus lapor ke Inggris bahwa ada narkoba di kedutaan Inggris. Bolehkah kami permisi masuk? Harus begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah duta kerajaan Allah yang diutus kerajaan Allah ke dunia ini. Oh, enggak ada amin. Saya berikan pengertian
kematian ini supaya saudara mengerti untuk apa kau diselamatkan, saudara. Kita ada di bumi ini, kita ada di kota ini, kita ada di keluarga kita. Kita itu sebagai utusan kerajaan Allah. Dan kita ini otonom. Kita ini tidak bisa diganggu-gugat oleh kekuatan dunia ini. Kalau ada iblis setan yang ingin mengganggu kita, dia permisi dulu sama raja kita. Siapa? Yesus. Gak boleh sembarangan diganggu kita. Kita ini dilindungi oleh kerajaan Allah. Paham ya? Jadi saudara jangan takut. Jangan takut melakukan urusan kita di bumi ini yang berhubungan dengan kepentingan kerajaan Allah. Kenapa kita diutus ke keluarga kita? Kenapa kita dipilih sebagai istri dari suami kita? Kenapa kita dipilih sebagai suami dari istri kita? Itu ada maksudnya. Tuhan utus engkau sebagai duta besar dari kerajaan Allah untuk mengurusi kepentingan kerajaan Allah di keluargamu. Salah satu, jangan ada yang terhilang di antara mereka. Kau harus data suamimu, kau kenal suami dan anak-anakmu, dan pastikan jangan ada yang terhilang. Kau urus semua keperluan. Kita berbicara tentang hal rohani ya Bapak Ibu. Filipi 3 ayat 20. Yuk kita baca biar yakin ya. 2-3 iya. Karena keluarga kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai keluarga kita. Keluarga apa? Surga. Coba tanya semuanya, Ega tahu nggak? Ega warga kerajaan surga. Pasti bonjok jauh. Saudara, saya gemes kadang ya, nggak percaya gitu. Kita ini turun dari surga loh. Kita ini hanya utusan sementara di dunia ini. Jadi jangan kita malah menangisi pagi kita. Ya nggak kuning-kuning hijau terus kok bisa. Rupanya yang semprot bukan anti hama pewarna ya, warna hijau. Bapak ini ngarang. Kita jangan tangisi dunia ini, kita jangan tangisi keadaan kita, tangisilah suami kita yang terhilang. Amin. Siapa yang nggak suka suaminya selamat? Ya kalau hari itu tangan saya mau katakan kau bukan warga kerajaan surga. Nah, kita buka lagi 2 Tesalonika ayat 1, 2 Tesalonika 1 ayat 5. Iya. Yuk kita baca 2-3 iya. Suatu bukti tentang hadirnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang iya. Kita mungkin semua senang ya menjadi warga kerajaan Allah, menjadi warga surga. Tapi tugas kita amat berat Bapak Ibu. Katakan amat berat. Atau ditambah sangat amat berat sekali. Kenapa itu? Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan ini. Jadi saudara diutus ke bumi ini bukan untuk uga-uga. Bukan untuk pergi ke sedih tiap minggu. Bukan. Kita ini diutus untuk menderita. Katakan menderita. Tapi kalau hari ini menderita, kenapa kau nangis? Memang begitulah kau dikirim. Yang mengerti katakan amin. Katakan sebelahnya, mengerti nggak ya? Oh ya, kau harus menderita loh. Jangan malah mas kita doakan. Di hatinya Tuhan jangan sampai ada yang terhilang. Ini serius bagi Tuhan. Ini sangat serius di hati Bapa kita. Jangan sampai ada yang terhilang. Lalu Pak, kok menderita terus? Apa sih untungnya kita loh? Tadi saya katakan, kita ini dalam perlindungan kerajaan Allah. Gak ada yang boleh ganggu kita, gak ada yang boleh sentuh kita tanpa seizin Tuhan. Amin. Kita ini utusan yang harus dihormati di dunia ini. Ya, meskipun kita pakai sendal jepit, sendal suaru, kita ini duta besar. Duta besar itu kalau di sebuah bangsa itu atau di Indonesia saya katakan itu setingkat menteri. Sama levelnya kayak menteri. Fasilitasnya fasilitas menteri. Siapa mau jadi duta besar Indonesia? Oh ya, dikirim ke Zimbabwe. Pak, saya banyak kelaparan Pak. Makanya di Indonesia aja.
Gak ada yang bisa ganggu kita. Kita itu sepenuhnya dalam perlindungan kerajaan Allah. Gak boleh ada yang ganggu. Tapi tugas ini saya katakan tadi sangat-sangat berat, karena ini selalu berhubungan dengan penderitaan. Tugas ini berat, tugas ini penuh dengan perjuangan, tugas ini penuh dengan pengorbanan. Nah, sampai di sini masih ada yang mau menjadi duta kerajaan Allah? Gak ada? Saudara egois. Katakan sebelahnya, egois beda bilang. Dan jangan saya yang bilang. Iya, lihat ini ya, Lukas 15 ayat 3. Ini ceritanya sudah populer tentang domba yang hilang. Ya, kita berbicara jangan ada yang hilang. Ini perumpamaan tentang domba yang hilang. Kita baca sampai ayat 4, 2, 3, iya. Lalu dia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, Pak, siapa orang yang mempunyai 100 ekor domba, dan kalau dia kehilangan seekor di antaranya, dia meninggalkan 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari satu yang menemukannya. Katakan sampai menemukannya. Ya, saudara harus pergi mencari dan sampai menemukan. Ini harga yang harus kita bayar. Saudara punya 100 ekor domba, satu yang hilang. Kita harus tinggalkan 99 demi mencari yang satu itu. Mungkin kalau kita waras, katakan waras, kita akan biarkan yang satu itu hilang, kita tetap cari yang 99. Betul apa enggak? Saudara waras nggak? Kan begitu logikanya kan? Nggak mungkin 99 itu ditinggalkan di mana? Bukan di kandang. Kalau di kandang kita aman, kita cari yang satu itu. Apakah ditinggal di dalam rumah? Enggak, ditinggal di mana? Padang gurun itu berbicara tentang makhluk-makhluk pemangsa. Kita harus bayar harga seperti itu demi satu orang, demi satu ekor domba yang hilang. Nah, saudara, jangan berharap suamimu selamat tanpa ada pengorbanan. Katakan bersama dengan saya, jangan harap. Katakan sebelahnya, jangan harap. Tuhan selamatkanlah suamiku. Tapi tanpa pengorbanan, lehi. Saya benar ini. Apakah saudara bisa selamat tanpa pengorbanan Yesus? Tidak ada keselamatan tanpa salib, tidak ada keselamatan tanpa pengorbanan. Saudara harus camkan ini. Coba sebelum kita berdoa kepada Tuhan tentang suami kita yang belum bertobat, pastikan sebelum kau berdoa, kau sudah mengerti kalau aku minta ini, aku siap dikorbankan. Boleh berpikir ulang? Biar aja mau kita enggak, hatinya Bapak kita harus tangkap ya. Kita ini diselamatkan itu, coba tangkap hatinya Bapak, agar yang diberikan kepada kita ini, yang diberikan di dalam gereja ini, saudara semua jangan sampai ada yang terhilang. Makanya saudara, kita ini kadang kunjungan ke rumah jemaat yang seperti kapal selam, muncul tenggelam, muncul tenggelam. Ya kalau gereja lain kan, kalau datang pendetanya kan udah takut ya kan, wah udah 2 tahun nggak bayar. Tapi kalau di sini pendetanya datang, haleluya, beda ya. Pernah pendeta datang lagi? Nggak pernah ya. Kalau pernah dipecat saya. Apa tadi yang saya bilang? Kita ini meninggalkan rumah, meninggalkan anak-anak di rumah, meninggalkan pekerjaan kita, meninggalkan waktu istirahat kita, hanya untuk mengunjungi satu jiwa yang munculnya pas waktu makan aja. Di sini nggak ada ya? Ada harga. Tidak ada keselamatan tanpa salib, tidak ada keselamatan tanpa pengorbanan. Saudara, ini rumus siap dikorbankan, amin.
Katakan, aku siap dikorbankan Tuhan. Ngasih 10. Ya supaya kau tetap jadi duta besar. Duta besar tuh fasilitasnya oke. Fasilitasnya itu beda dengan rakyat jelata. Pasti seorang duta besar setingkat menteri itu fasilitas surga itu luar biasa. Saudara jangan langsung pikir emas, perak, kemenyan dan mur. Jangan gitu dulu. Fasilitas-fasilitas yang diberikan Tuhan ketika anak kita sakit kita doakan dia sembuh, itu fasilitas enggak? Nggak perlu ke Green Acres, nggak perlu ke Malaysia berobat, cukup topang tangan sembuh. Itu fasilitas. Amin. Dibandingkan kau harus ngurus paspor, harus berobat ke Penang, iya kalau sembuh. Kalau nggak sembuh nyebrang ke Singapura, ya kalau sembuh. Kalau nggak sembuh gimana? Ya ke Tombalan. Karena nggak sembuh. Aduh saudaranya. Fasilitas itu jalan rumah mewah dulu. Ini kita berbicara tentang hal rohani. Saya percaya juga perkara jasmani yang dipelihara oleh Tuhan. Tuhan kita itu kan bukan yang buta, bukan yang tuli, bukan yang tidak mengerti, harus diajari loh. Ada pengorbanan hanya untuk menyelamatkan yang terhilang ini, saudara. Dan harganya itu besar, namanya adalah pengorbanan dalam hidup kita. Apa yang paling bernilai dari seorang suami? Apa? Skater. Skater. Dipecah suami. Gak ada suami-suami skater sini ya. Kita bunyikan giring-giring. Kalau gak ada di sini kita pinjam punya orang. Apa itu skater? Katakan itu on. Gak tersinggung. Tapi gak ada mungkin di sini. Yang paling berharga bagi seorang suami itu adalah harga diri. Katakan harga diri. Ini mahal bagi laki-laki. Bapak-bapak, kalau kau mau melihat keluargamu, istrimu diselamatkan, harga dirimu harus diturunkan. Amin bapak-bapak. Amin. Atau tidak usah jadi bapak-bapak. Wah, kita ini kejam kali bapak. Enggak begitu. Harga diri kita harus dikorbankan demi keselamatan seisi rumah. Amin. Bapak-bapak berkata amin. Sekarang ibu-ibu, bagi ibu-ibu yang paling berharga di dirimu itu apa? Apa? Jangan bilang apa tuh merah-merah itu tuh. Kalau nggak ada itu, kayaknya nggak pas hidup ini Pak. Yang merah-merah itu. Yang paling berharga dari ibu-ibu adalah perasaan. Katakan perasaan. Perasaan itu sangat ternilai bagi ibu-ibu. Dia sekalipun punya emas, perak, tembaga, besi dan lain-lain. Kalau perasaan dibuka, dia lupa punya emas. Kayaknya hancur kali dunia. Kok kayak gini ya Bapak sujud sama aku ya? Padahal ada emas di sampingnya. Gak ngaruh. Nah ibu-ibu, bilang kurang sobat ibu-ibu, kalau kita ingin suami kita diselamatkan, maka kita harus korbankan perasaan kita. Yang mau katakan amin. Salam dulu ibu-ibu sebelahnya. Selamat ya. Itu harga yang mahal ya. Harga diri ini mahal. Laki-laki ini jangan coba-coba injak apalagi depan orang banyak. Istri kata-ngatai suami depan orang banyak, harga diri jatuh udah. Itu kalau nggak siram mujizat gitu. Itu juga ibu-ibu. Jangan lukai perasaannya ya. Itu sangat bernilai perasaan itu. Tapi kadang ibu-ibu ini banyak bapernya, malas juga. Kusukin perasaannya. Tapi itu di gereja lain itu. Amin. Karena ibu gembala dan ngotot ya. Sungguh saya nanti. Aduh. Ya bapak-bapak pikir enak kok depan istri. Aduh. Tapi nama kebenaran harus disampaikan ya. Setuju katakan amin. Katakan bersama dengan saya, harganya mahal. Harganya mahal.
Itu ingat ya Bapak Ibu ya. Mungkin anakmu sudah terhilang hari ini, harganya mahal. Perasaan itu harus memang kau letakkan. Pokoknya persembahkan itu untuk Tuhan. Yang penting anakku selamat. Ya, kau dilukai, kau disakiti, terima sebagai Tuhan Yesus. Yang penting aku sampai di kayu salib, mau aku disalah pahami, aku dilukai, caci maki, yang penting aku mau disalib supaya semua orang yang ada di sini selamat, kata Tuhan. Itu dia bayar harga yang mahal. Ya, jadi saudara harus mengerti, kita dipanggil untuk diselamatkan. Tapi Tuhan ini, keselamatan itu tidak berhenti di diri kita. Tuhan menyelamatkan kita hari ini bukan dengan sebuah rencana bahwa keselamatan itu berhenti di diri kita. Tuhan punya rencana kalau hari ini kita diselamatkan, maka seisi rumah kita akan diselamatkan lewat kehadiran kita. Jadi Tuhan tak pernah itu membayangkan keselamatan satu jiwa aja. Cukup hanya kita diselamatkan dalam rumah tangga kita. Puji Tuhan, tak pernah Tuhan punya rencana begitu. Kalau Tuhan hanya berencana menyelamatkan satu jiwa, gak usah dia datang gitu. Gak usah dia harus menderita disalib. Kalau hanya untuk satu orang, gak perlu disalib. Karena keselamatan dunia lah yang diinginkan oleh Bapa di sorga, maka dia harus disalib. Kalau hanya untuk satu orang, Tuhan cukup lakukan seperti Henok. Cukup panggil Henok, angkat hidup-hidup, selesai urusan selama satu jiwa. Betul nggak? Cukup seperti Elia hari ini ku angkat engkau, selesai satu jiwa selamat. Tapi Tuhan tidak punya rencana hanya menyelamatkan satu jiwa dalam rumah. Tidak pernah, Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk menyelamatkan seisi rumah kita. Yang mengerti sekali katakan amin. Jangan kita ini sampai merasa yang penting aku selamat, ya orang tuaku, ya cari jalan keselamatan sendiri. Kita ini bukan kerajaan kalau seperti itu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kita baca sampai 34 ya. 2-3 iya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan istri rumah. 32. Lalu mereka berkata firman Tuhan kepadanya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan merasuk hidup mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. 34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghinakan makanan kepada mereka, dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya. Katakan amin. Seisi rumah, Bapak Ibu, jangan ada yang terhilang. Coba 33 tadi saya ingin menyinggung sedikit tentang baptisan. Kita minggu depan ada baptisan antara hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi begini Bapak Ibu, bagi saudara yang belum dibaptis, baptis ini bukanlah seremonial, hanya persyaratan saja. Baptisan ini adalah kudus. Katakan kudus. Namanya dikatakan baptisan kudus. Mungkin kita sudah pernah dibaptis di gereja lain. Untuk apa aku dibaptis lagi? Tapi kadang pengertiannya keliru. Bagaimana ibu kau dibaptis waktu di gereja sana? Dibuat air bah di kepalaku sampai tenggelam. Oh, enggak Pak, cuma buat tetes lah. Pengertian baptis adalah ditenggelamkan. Baptis adalah bahasa Yunani, baptiso. Bahasa Indonesianya bukan baptis. Harusnya ini ditukar, jangan baptis, ditenggelamkan. Arti kata baptiso adalah ditenggelamkan. Jadi baptis itu bukan cara. Baptis itu adalah situasi yang ditenggelamkan. Sebagai lambang manusia hamba kita dikuburkan. Yang namanya dikuburkan yang masuk ke dalam tanah, yang namanya dikuburkan yang masuk ke dalam air. Jadi bukan hanya percik-percik kau sudah dibaptis. Baptis itu ditenggelamkan. Kalau saya bertanya ini, sudah kau ditenggelamkan?
sebaliknya kita berkata belum pernah ditenggelamkan, tapi disiram. Disiram itu kan hanya membuat kepala kita basah, bukan tenggelam. Tapi kalau saudara disiram pakai satu ayat dan tahu sila bentuk tumpahkan ke saudara, disiram, saya saudara tenggelam. Itu baptis. Orang tenggelam pasti basah, betul ya? Orang basah belum tentu tenggelam. Nangkap nggak? Yang namanya disiram belum tentu baptis, tapi yang namanya baptis itu pasti basah. Hanya untuk melakukan kegiatan yang hanya 2 menit, saya rasa. Hai kamu, Yenti Heriani Simanula, sebagai hamba Allah, hari ini aku membaptis engkau di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus untuk pengampunan dosa. Dicelupkan, ya kalau terlepas minta maaf lah saya kan gitu. Berenang dulu sebentar. Saudara begini semangat kan? Mudah-mudahan kan terlepas kita akan lagi. Nah itu baptis seperti itu. Jadi kalau hanya percik-percik, Tuhan Yesus juga belum bisa dipercik. Apa yang harus ke Sungai Yordan menjumpai Yohanes Pembaptis? Karena memang harus dikubur manusia lamanya. Dan ketika dia diangkat dari air, itu adalah lambang persekutuan dengan kebangkitan Kristus. Yang percaya katakan amin. Coba tanya sebelah lagi, kan kau sudah ditenggelamkan? Kalau belum, catat namanya ya. Catat ya. Kita jangan takut dengan peraturan gereja. Kita nggak usah takut sama pendeta. Kita nggak usah takut sama sinode. Yang kita takuti adalah Tuhan, amin. Kalau Tuhan katakan tenggelam, harus tenggelam. Jangan hanya gara-gara seremonial gereja kita takut, no. Saya lupa Markus berapa, saya catat enggak nih? Markus 16 ayat berapa nih? Siapa yang percaya? Anda coba buka aja lah salah satu Markus 16 supaya saudara lihat di sini. Saya lihat dulu ya Bapak Ibu. Sabar ya, saya lihat ya kita. Markus 16. Nah, karena minggu depan saudara kita akan adakan baptisan. Saudara kalau yang mau daftar kepada ketua FA-nya atau kepada pengerja di tempat ini. Markus 16 ayat 16. Yuk kita baca sedikit ya, kita belok dulu ya. 2, 3 iya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya, saudara nggak cukup hanya percaya. Firman Tuhan ini berkata siapa yang percaya dan ditenggelamkan akan diselamatkan. Hari ini kau boleh percaya kepada Tuhan, tapi ketika kau tahu kebenaran ini, kau tidak rela ditenggelamkan, saudara nggak selamat. Syarat keselamatan percaya dan dibaptis, percaya dan ditenggelamkan. Saya berdoa kiranya Roh Kudus menjamah hati Bapak Ibu yang belum ditenggelamkan. Kiranya keselamatan terjadi dalam diri. Amin. Ya. Coba kita. Aku masih punya Tuhan, punya Tuhan. Aku tetap iman Tuhanku, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Kunci dalam Kisah Para Rasul 16:31-34 yang kita baca tadi bahwa harus terjadi keselamatan dalam sisi rumah kita. Amin saudara. Yang bahwa dikatakan di mana ayatnya ya, saya buka dulu. Mungkin saudara pernah mendengar ayat ketika satu orang bertobat masa sisi surga dan sukacita. Nah, saya lupa catat ayatnya. Ketika suami kita bertobat, istri kita bertobat, sisi rumah kita bertobat, saudara percayalah terjadi sukacita yang besar di surga. Saudara boleh imajinasikan begini.
suami kita ini yang bandel, yang keras kepala, yang ngomongin terus mahal. Tapi nggak ada di sini ya. Saya hanya cerita di sana, di Setiawon. Tahu Setiawon? Itu belum ada Google Maps itu. Sukacita surga itu besar. Jadi begini, ketika suami kita bertobat, atau janganlah suami kita singgung suaminya di sini. Katakan saja sama Bapak si Marjogal. Ada Marjogal, itu salah dalam masalah tangga ya. Jogal soalnya dia. Jadi anaknya mana pun Jogal, Marjogal nama anaknya. Nah, jadi ketika Bapak si Marjogal ini bertobat, terjadi pesta pora di surga. Dan ada satu malaikat yang terlambat datang. Katakan saja malaikat Gabriel. Dia kan lagi pergi tuh menyampaikan pesan, kan malaikat Gabriel kan penyampai pesan Tuhan. Tahu ya? Malaikat Gabriel. Jadi waktu Maria mau mengandung Yesus, itu yang menyampaikan pesan itu Gabriel. Nah, Gabriel itu baru pulang dari Sibolga. Dia terlambat datang ke surga. Dia lihat, ada pesta Maria di surga ini. Dipanggilnya lainnya Mikael. Sini dulu Ini anggap saja Mikael Margamanalu, si Gabriel ini Margamanula. Nah, lain, tunggalnya. Nah, sini dulu siapa yang ulang tahun ini? Dikiranya ada ulang tahun di surga. Yesus ya, ada Gabriel. Tapi ini kan belum bulan 12 ini. Siapa yang ulang tahun? Kamu sih terlambat datang. Gak ada yang ulang tahun. Jadi ini pesta karena apa ini? Tahunya kok Bapak si Marjogal, wah, tahu kan ya aku dia. Pernah aku nyampaikan pesan sama dia supaya bertobat karena ditengking ya aku. Ditengking aku bayangkan, dipikir dia setan. Mana supaya bertobat ya? Oh, jadi kau pernah diusir dia? Pernah? Tahu apa yang terjadi sama dia? Apa bertobat dia. Bisa si Gabriel. Wah, bisa juga. Orang seperti Marjogal ini bertobat. Kalau saya dia. Bukannya dia anak kandungnya Lucifer Lucifer itu tidak mungkin bertobat. Saya si Bapak si Marjogal ini pun tak mungkin bertobat. Nah itu karena dia bertobat, kita pesta hari ini. Semakin terjadi sukacita besar di surga. Lalu dia bertanya, masih penasaran kan? Kok bisa Bapak si Marjogal ini bertobat? Tahu nggak kau istrinya Gak tahu. Gak tahu kau istrinya? Iya gak tahu. Siapa istrinya? Ya Mama si Marjogal lah. Dia pula ya. Bukan ya begitu. Kau tahu apa yang dilakukan Mama si Marjogal ini? Dia hari nangis dia berdoa. Udah disakiti dia, terus dia sabar sama Bapak si Marjogal ini. Tenggen pun pulang Bapak si Marjogal ini, masih dibukanya pakaiannya, dicucinya kakinya, dikasihnya makan bagus. Itulah Mama si Marjogal itu, kasih makan Mikael. Lalu Gabriel nanya, ini Mama si Marjogal ini manusia atau malaikat kayak kita? Karena setahu gak ada manusia kayak gitu. Gak tahu deh, silakan banyak kayak gitu. Amin. Karena Mama si Marjogal inilah dia mau berkorban untuk suaminya setelah anak Bapak si Marjogal. Lalu Mikael katakan, tepuk tangan dulu untuk Mama si Marjogal. Saudara, kita di surga dari mana ini? Tepuk tangan si surga gara-gara Mama si Marjogal. Tahu nih saudara, ketika ada satu orang selamat karena pengorbanan kita, nama kita ini harum di surga. Nama kita ini jadi buah bibir dari malaikat. Siapa itu? Itu jemaat ini siapa? Wah, yang baru itu. Iya, itu banyak kali menangkan jiwa itu. Jadi semua surga menyebut nama kita. Mau disebut nama kita di surga? Makanya berkorban, amin. Kita harus mau berkorban. Tanpa pengorbanan tidak ada keselamatan. Apalagi sampai Tuhan Yesus menyebut nama kita. Mau disebut nama kita sama Tuhan Yesus? Amin. Panggil dia gitu. Artinya kita pulang ke surga. Jadi saudara, terjadi sukacita yang besar hanya karena satu jiwa yang selamat, hanya satu jiwa yang ditemukan dan kembali kepada Tuhan. Itulah yang terjadi. Betapa mahalnya harga seorang Bapak si Marjogal ini di hadapan Tuhan. Sampai Yesus harus mau mati bagi dia.
Kadang kita begini, kenapa kita kadang nggak mau berkorban untuk suami kita? Karena bagi kita dia kurang mahal. Macamnya beda aneh nih. Coba kita lihat ya, saudara ini kita kayaknya Lukas 15 ayat 8. Ini perumpamaan dirham yang hilang. Mudah saudara dijamah. Yuk kita baca sampai ayat 10. 2, 3, iya. Mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, ia menyalakan pernikahan dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukan 9. Dan kalau dia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirham yang hilang itu telah kutemukan 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada mereka Allah. Ini rupanya dia tadi saya cari ketemu. Ya bukan omongan saya ya, itu pembicaraan antara Mikael dengan lainnya, si Gabriel. Perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Saya katakan contoh ya, 10 anting-anting emas yang beratnya masing-masing 20 gram. Pernah punya? Pernah? Bapak ini ngejek terus. Maksudnya pernah punya 10 enggak, itu maksud saya. Ini kan 10. Ya sepasang mungkin ada lah ya. Masih di toko. Perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu saja di antaranya, tidak menyalakan pelita lalu menyapu rumahnya serta mencari dengan cermat, bukan hanya mencari, dengan cermat, dengan sungguh-sungguh sampai dia menemukan. Kalau saudara yang merasa, kalau saudara yang kehilangan hanya duit 1.000 rupiah, perlukah saudara menggalakkan lampu, mengambil sapu, lalu mencari-cari uang 1.000 itu sampai tempat tidur dijukir balikan, kalau bisa rumah dirobohkan, masalah dibangun nggak dibangun nanti belakangan, yang penting ketemu 1.000-nya, pernah nggak? Kita nggak mau berkorban kalau harganya rendah. Coba yang bilang 20 gram emas, suami kita pun kita geser. Asyik, udah tak tidur lah jam 2. Udah ketemu, mau dibawa suami ya, karena mahal. Nah makanya saudara tuh, kenapa kau tak mau berkorban untuk suami? Karena murah suami. Bisa ku cari lagi lah 2 ya. Tapi itu nggak di sini ya, di sini suaminya mahal-mahal. Bapak-bapak juga gitu loh. Kenapa kita tidak mau kadang berkorban untuk istri kita? Kan istri kita nggak mau. Bukan tuhor ya, beda tuhor maksud saya. Ini nilai sebuah jiwa di hadapan kita. Kenapa Yesus harus mati? Karena bagi Bapa, saudara dan saya ini mahal harganya. Sampai Yesus turun ke bumi, cari dulu orang itu sampai ketemu. Jangan kau kembali kalau nggak ketemu. Itu perintah Bapa kepada Yesus. Kalaupun kau harus mati atau Yesus, yang penting yang lain ini selamat. Berharga kali kita ini. Amin. Amin. Kalau saya dari Yesus tersinggung saya, scoring saya. Masih laku istilah scoring di sini. Lari dari rumah. Wah, gara-gara si anu aku mau dikorbankan. Wah, nih scoring itu Yesus tak scoring dari saudara. Jadi sebesar apa pengorbanan kita dari suami dan istri kita tergantung seberapa mahal mereka kita nilai. Amin. Hari ini kita harus tahu bahwa harga yang harus kita keluarkan untuk menebus suami kita itu mahal banget. Harga diri yang harus direndahkan, perasaan yang harus dihancurkan, itu salah satu harga yang harus kita bayar supaya suami kita tidak terhilang, anak-anak kita tidak terhilang. Bayar harga, lepaskan harga sebesar-besar.
ketika Tuhan datang, kita bukan hanya dibangkitkan, tapi kita dan seisi rumah kita diberi kehidupan oleh Tuhan. Amin. Yang mau katakan amin? Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Ayo kita bangkit berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Tangkap isi hati Tuhan ini, saudara.